telinga dulu lebih baiknya. Ya, misalkan nih kita akan duduk ya sama pasien. Oke, kita akan duduk bersilangan kayak tadi mata ya. Terus minta pasien menghadap ke sana. Oke, kamu nilai dulu nih dari preaurikular, aurikularnya sama post aurikular ya. Kalau preaurikular kamu lihat biasanya dia ada fistula ya. Terus kamu tekan-tekan sakit nggak? Ya. Terus ke tragusnya kamu tekan juga sakit atau tidak? Ya. Lalu ke MAE dulu. MAE kamu lihat nih. MAE-nya dia sempit atau normal ya. Kalau sempit biasanya dia udah jelas OE ya. OE yang dibusa. Oke, kemudian aurikularnya. Kamu lihat ada mikrotia, makrotia atau cauliflower ear. Kamu tekan-tekan ya, tekan atau tidak? Ya. Udah kayak gitu kamu lihat posnya di mastoid biasanya. Ada KDRT enggak? Terus tekan. Ya, nyari tekan atau tidak. Oke. Udah, itu aja pemfisnya. Terus kamu tinggal lihat MAE-nya ya. Ini namanya otoskop ya. Kalau kamu periksa telinga kanan, pegang pakai kanan. Jadi tangan kiri untuk jewer dia. Ya. Oke. Kalau misalkan dia dewasa, kamu tariknya tuh ya supero posterior ke atas. Kalau anak-anak supero inferior ke bawah. Menyesuaikan anatomi dia. Ya. Oke. Dan ini tuh sebenarnya nggak perlu disebutin ya, nggak perlu diverbalin. Kalian tuh OSCE-nya udah OSCE dokter bukan OSCE esket lagi ya. Lu lakuin aja. Oke. Kamu lihat. Ya. Kamu cek nih. Kamu cek apakah MAE-nya ada serumen atau tidak. Ya. Tanda-tanda KDRT ada nggak? Terus membran timpaninya lihat intak atau tidak. Ya, refleks cahaya positif atau negatif. Terus di arah jam berapa? Biasanya kalau refleks cahaya positif berarti membran timpani intak ya. Kalau refleks cahaya negatif artinya membran timpani perforasi. Ya. Oke, nanti kalau positif arah jam berapa? Kalau telinga kanan biasanya arah jam 5 ya. Kalau telinga kiri biasanya di arah jam 7. Oke. Jadi kalau kiri, kalau pegangnya ini pakai tangan kiri, pegangnya kayak mau nulis pulpen ya. Kamu menulis. Kamu jewer. Oke. Itu pemfis telinga. Cukup sampai situ. Ya. Sekarang kita ke pendengaran. Ya. Kalau pendengaran, ini kita ada 2 jenis yang diperiksa ya. Ada yang pakai garpu tala untuk menentukan jenis tulinya. Ya, garpu talanya kita pakai yang paling kecil ya, 512. Ada tes bisik. Kalau tes bisik untuk menentukan derajat tuli. Ya. Jadi kalau yang pakai garpu tala untuk jenis tulinya, kalau tes bisik derajat tulinya. Oke. Nanti misalkan kamu jadi pasien ya. Ya. Oke. Terus kamu bilang dulu, Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan suara. Ya. Ini namanya garpu tala. Oke, garpu tala ini kalau dipetik atau dipukul atau diketuk, oke, dia akan menimbulkan suara seperti berdenging. Berdenging. Oke. Nanti kalau Bapak dengar suaranya, silakan acungkan jempolnya. Kalau sudah tidak dengar, turunkan. Kalau dengar lagi, naikin lagi jempolnya ya. Oke, kita mulai cek rine dulu. Rine membandingkan BC pasien dan AC. Ya, oke. Bapak ngerti? Kalau dengar suara diangkat jempolnya ya. Kamu kalau nggak bisa ngetik kayak gini, boleh kayak gini. Tapi nggak boleh ke meja. Ya, tidak profesional. Oke, atau kamu ada yang lain boleh bisa dengan otak nggak? Ya, kamu boleh ke lutut. Ya, mana aja. Ya, tapi itu paling gampang dan cepet gitu. Biasanya nggak semua orang bisa ya, gini aja dulu. Oke, berarti rinenya positif gitu. Ya, nanti gini pun nggak usah nunggu sampai suaranya benar-benar hilang. Kalau pasiennya udah gini lagi, berarti dia denger ya udah. Ya, nggak usah sampai pasiennya udah hilang udah lama. Ya, kita yang cepat aja karena waktu kita tuh cuma 14 menit. Ya.
dengar berarti nggak ada lateralisasi ya. Kalau dia lebih dengar ke kanan atau ke kiri berarti lateralisasi ke kanan atau kiri ya. Sekarang swabah. Kalau swabah ini kita menentukan membandingkan BC dokter, BC pasien, BC dokter gitu. Oke, duduknya nanti dari tadi duduknya harusnya bersilangan terus ya, dari awal bersilangan terus. Oke, tadi kita kan yang kiri ya, gini. Jadi nanti kalian akan tukaran duduk terus. Oke, Pak sama ya, kalau dengar angkat jempolnya lagi. Oke. Ya, nggak ada, berarti normal. Kalau masih ada di dokter, berarti dia memendek ya. Oke, sekarang dari dokternya dulu ya. Oke, nanti bebas ya. Kalau telinga kiri dokter, atau enggak telinga kiri kanan dokter yang nggak apa-apa lah itu. Ya. Ya dengar berarti nggak ada. Kalau dengar berarti dia cuma gitu. Sekarang Pak kita cek bisik ya. Nanti saya akan menyebutkan 5 warna. Bapak akan ulangi. Ya, kita mulai dari jarak 1 meter dulu. Yang akan kita periksa yang kiri dulu, misalkan sakitnya yang kiri ya. Nah, Pak, munduran dikit Pak, jauhan dikit. Nah, ya. Oke. Terus pas kalau kita periksa yang kiri berarti telinga kiri menghadap dokter. Pasiennya nggak boleh lihat mulut dokter. Jadi dia harus lihat ke sana. Ya. Oke, yang kanannya ditutup Pak. Ya, boleh dia tutupnya gini atau tekan pakai tragus. Oke. Misalkan biasanya yang paling efektif sih tekan pakai tragus ya. Karena benar-benar nggak kedengeran. Oke, saya mulai ya Pak ya. Oke. Kalau ketahuan budak tuh, ya ada lagi. Ini aja nggak 1 meter ya. Oke. Ulangi ya Pak. Lihatnya pelan. Iya. Ini. Tahu. Ya, 5 ya. Terus kamu mundur lagi nanti ke 2 meter, ke 3 meter ya. Kalau dia bisa dengar mundur terus sampai ke 6 meter ya. Kalau di 6 meter masih bisa dengar berarti dia normal. Kalau 4 sampai 6 berarti akan kedengeran kalau normal. Tapi harus sunyi kan dok? Harus sunyi. Ya kamu aja kalau di kamar diem suara detik jam tuh masih kedengeran. Gitu ya. Terus nanti interpretasinya gitu ya, sesuai aja sama yang di sini ya. 6 meter Ringan gitu kalau dia 4 sampai 6 ya. Sedang itu 1 sampai 4. 1 itu berat ya. Kalau di 1 dia nggak dengar, kamu harus di depan telinga. Depan telinga masih nggak dengar berarti dia tuli total. Nah, dan nanti kalau ini biasanya paling sering gitu sih kalau pendengaran ya, presbyakusis, NIHL, ternyata dia pekerja pabrik dan lain-lain gitu deh. Gampang kok ya. Kalau di Unpad tuh biasanya ini dok pakai suaranya, jadi suaranya dari yang pelan, kencang, agak keras, pakai suara normal. Boleh, tapi di jarak 1 meter ya. Nah itunya lupa sih dok. Jarak 1 meter. 6 meter atau 1 meter gitu. Kalau dia dengar suara bisik, berarti dia normal. Kalau suara sedang, suara normal, berarti dia tuli ringan. Suara keras, tuli sedang, ya. Di telinga baru dengar tuli berat. Di telinga nggak dengar sama sekali, berarti dia tuli total gitu. Boleh pakai itu juga, ya. Sesuaikan aja lah sama yang diajarkan kampus ya. Ada yang kampus yang ngajarin per meter, ada yang suara gitu, boleh ya. Itu kalau di nanti OSCE tuh bakal ada kemungkinan interpretasi hasil audiometri enggak? Bisa aja gampang. Kalau yang presbyakusis nanti dia downsloping gitu doang. Downsloping 2000. Khas kok dia sakit di 4000 NIHL dan Notch lain-lain 4000. ya.
nggak akan disuruh interpretasi satu-satu ya. B, C, A, C, gapnya berapa, nah, karena langsung interpretasinya apa gitu. Ya. Dok mau tanya, kalau yang periksa telinga iya dok, mau tanya kalau yang periksa telinga perlu pakai headlamp terus periksa luar dulu gitu nggak MAE Iya. tanpa Otoskop. otoskop? Iya, pakai. Oh tetap Tadi aku pakai. nggak pakai, harus itu pakai. Oh oke. Kalau hidung dan mulut juga pakai nggak ya dok? Headlamp. Hidung dan pakai, cuman nggak di mata aja. Kalau mata kita pakai pen light, yang lainnya pakai ya, THT pakai. Oke, persiapannya bedanya cuma kalau di mata tuh pen light, kalau di THT headlamp. Itu aja. Oke. Ya. Oke. Udah. Sekarang kita ke benda asing ya. Korpal. Ya, tindakan yang paling sering di THT itu korpal.